Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisaul Qorin. Nah, pada kesempatan ini saya akan menginterpretasikan mengenai arsip statis. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menjelaskan sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan arsip statis itu. Nah, arsip statis adalah arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip karena memiliki guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dan atau lembaga kearsipan. Selanjutnya saya di sini mengambil materi dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang berjudul Citra Papua dalam Arsip. Nah, program Citra Daerah yang dikembangkan oleh ANRI merupakan salah satu upaya pemberdayaan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dalam perjalanannya telah menimbulkan berbagai persoalan. Sehingga undang-undang ini disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yakni yang bertujuan untuk meningkatkan peran daerah di berbagai bidang termasuk bidang kearsipan. Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan sejarah perjuangan para pendahulu yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam perencanaan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Papua dalam arsip diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua dengan mengeksplorasikan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Hal ini dianggap penting karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari lebih dalam dan menggali dalam berbagai informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah, khususnya di Papua. Dan untuk selanjutnya, arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, dalam perjalanannya, arsip Papua ini diserahkan pada tahun 2004 kepada pemerintah, di mana di dalamnya mencakup arsip dari awal abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Yaitu sejak masa Hindia Belanda hingga masa Republik Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Papua. Provinsi Papua berada di salah satu pulau terbesar di dunia dan mulai dihuni sejak zaman glasial pertama. Penduduk pribuminya adalah rumpun bangsa Papua Melanesia yang bermukim di daerah Melanesia, yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah timur Laut Australia. Pada awal abad ke-16, seorang pelaut Portugis bernama Antonio de Abreu dan Francisco Serrano menyebut Papua dengan nama Os Papuas. Dan sejak saat itulah nama Papua dikenal di seluruh dunia. Bahkan penduduk pribumi pun menerima dengan baik nama tersebut sebagai salah satu karakteristik dan juga identitas mereka yang memiliki kulit hitam dan berambut keriting. Kemudian secara yuridis nama tersebut dipakai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Nah, setelah kita mengetahui sejarah singkat mengenai Papua, kurang lengkap rasanya kalau kita belum mengetahui secara langsung bagaimana sih prosesi ataupun dokumentasi dari peristiwa tersebut. Berikut merupakan arsip atau
dokumentasi ada di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu pertama mengenai masalah geografi Papua. Penjelasan ini digambarkan melalui arsip peta New Guinea yang berangkat pada tahun 1912, peta hasil foto udara New Guinea pada tahun 1935, dan peta Bevan Dikul pada tahun 1929. Kemudian yang kedua mengenai masalah pemerintahan yang dimulai dari arsip yang berangkat tahun 1953 mengenai serah terima jabatan kepala daerah Merauke. Kemudian risalah DPR mengenai persoalan Irian Barat. Yang ketiga mengenai masalah politik, diawali dengan arsip sekitar camp tahunan Bovendigul, dan juga terdapat orang-orang yang dikirim ke Bovendigul antara 1927 sampai dengan 1931, hingga arsip naskah pidato Presiden Soekarno yang menyambut masuknya Papua ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kemudian masalah kependudukan, yaitu terdapat laporan penduduk di Kaimana pada tahun 1858, laporan mengenai rencana imigrasi dan transmigrasi ke New Guinea oleh pemerintah Belanda. Kemudian dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya digambarkan melalui arsip berupa foto dan laporan tertulis yang didominasi dari Kino Institute for Development atau KIT dan juga NIGIS. Nah, seperti itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Arsip Nasional Republik Indonesia dapat kita akses di laman berikut ini. Silahkan dibuka. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.